terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Kita sudah sampaikan pada Panglima, Kapolri harus lakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Berikan hukuman yang terberat. Anda masih bersama kami di The Prime Show, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan hari ini. Saya akan menuju ke Pak Yusuf Warshim dari Kompolnas. Pak Yusuf, bagaimana nih pandangan Anda melihat kejadian ini? Kemudian dari Kompolnas sendiri, apakah sudah melakukan investigasi soal penembakan ini? Ya, terima kasih. Jadi pertama kami turut merasakan duka cita yang mendalam, khusus pada 3 keluarga korban. Dan ini juga merupakan tentu duka Polri. Ya, jadi kita juga turut merasakan bagaimana keluarga besar Polri merasakan duka kehilangan 3 anggota terbaiknya ini. Nah, Kompolnas tentu dalam hal peristiwa penembakan ini tentu kita melihat sesuai dengan informasi yang sudah kita peroleh, merupakan peristiwa yang itu didasarkan adanya upaya penegakan hukum, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian yang berada di Waikanan terhadap adanya praktek beroperasinya judi sabung ayam. Nah, tentu ini kita dukung upaya penegakan hukum ini. Pemberantasan terhadap judi sendiri merupakan salah satu program Astra-Cita Presiden Prabowo. Maka tentu Polri sejak awal kita dorong tegak lurus kepada penegakan hukum judi, baik itu offline maupun online. Tentu ini kita dukung. Namun ternyata di dalam penegakan hukum ini ada hambatan dan bahkan perlawanan. Yang itu perlawanan itu terlihat nyata dengan adanya korban dari 3 personil yang sedang bertugas. Nah, tentu ini sangat kita sesalkan. Upaya penegakan hukum ada perlawanan seperti ini. Nah, kami sendiri pada saat ini sebagai pengawas kepolisian telah menurunkan tim untuk mendapatkan penjelasan lebih komprehensif sekaligus mengumpulkan bahan informasi dan keterangan yang berasal dari lapangan, bagaimana proses penegakan hukum dilakukan dari awal yang kemudian ada upaya perlawanan yang itu sudah nyata perlawanannya sehingga menimbulkan korban. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan sedang berlakukan pada saat ini. Selanjutnya kami tentu mendorong agar ini pelakunya benar-benar bisa dijerat seberat-beratnya. Tim gabungan yang sudah dibentuk kita mendorong agar bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Kami tentu mendorong kepercayaan diri kepada personil Polri yang berada di tim gabungan itu untuk bekerja secara maksimal, profesional, tegak lurus kepada upaya awal anggota yang gugur itu di dalam menegakkan hukum. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Khairul Fahmi. Pak Khairul, kalau misalnya kita melihat ini kan ada keterlibatan oknum TNI yang terlibat dalam judi sabung ayam ini yang diduga membacking atau yang malah memiliki begitu. Menurut Bapak sendiri ini bagaimana nih Pak? Iya, ini kan kasus seperti ini kan memang sebenarnya bukan baru pertama kali terjadi ya. Sebelumnya ada kasus-kasus di mana ada keterlibatan oknum prajurit ya, dalam aktivitas ilegal, aktivitas yang melawan hukum, bahkan kejahatan gitu ya. Nah, ini menunjukkan saya kira ada masalah dasar ya dalam konteks pengendalian diri dan pemahaman hukum di kalangan prajurit ini. Kemudian juga ada yang kalau kita lihat ini ada fenomena eskalasi komitmen ya. Eskalasi komitmen itu adalah kondisi di mana seseorang ya, terlibat dalam aktivitas atau tindakan ilegal, perjudian, misalnya bisnis ilegal yang lain, mereka cenderung akan semakin dalam terlibat, gitu ya, dan merasa sulit untuk mundur, untuk balik kanan itu sulit, artinya, nah, terlanjur kecemplung gitu ya Pak ya? Ya itu yang kita lihat ya. Dan dalam konteks ini akses dia terhadap
senjata api itu juga memperparah, ya artinya ada weapon effect di situ yang kemudian membuat dia cenderung menggunakan kekerasan atau dalam konteks ini penembakan gitu ya untuk menjadi jalan pintas ya mempertahankan posisi mereka yang sebenarnya itu memperburuk keadaan. Ya artinya yang mereka anggap sebagai solusi itu justru sebenarnya itu membuat situasinya makin parah, makin buruk dan dia semakin sulit left dari situ. Gitu. Baik. Kalau dari Pak Rizal sendiri melihat kejadian ini seperti apa, Pak Rizal? Ya, tentunya sangat disayangkan ya. Satu aktivitas komunal, aktivitas kerumunan yang akhirnya punya implikasi pada hukum, ya pada ya kemana-mana ini akibatnya. Tapi saya coba mau lihat begini ya, sabung ayamnya sendiri itu sebetulnya kan bisa kita lihat dari dua perspektif. Sabung ayam di beberapa tempat itu adalah unsur budaya. Ya, sementara di tempat lain itu adalah kalau saya istilahkan kebiasaan komunal ya. Nah, memang yang di Lampung ini dia kebiasaan komunal. Beda dengan penelitian antropologi yang dilakukan Clifford Geertz misalnya, dia menulis namanya deep play. Dia meneliti tentang sabung ayam di Pulau Bali. Jadi tahun 50-an Clifford Geertz datang ke sana, ke Bali. Kemudian dia melihat sabung ayam itu sebagai satu unsur budaya. Jadi memang tidak bisa dihilangkan. Karena di situ menunjukkan ada hierarki sosial. Ya, jadi memang ada pertaruhan, tapi yang bertaruh itu bukan antara yang punya ayam, yang bertaruh itu adalah penonton. Jadi ini sama sebetulnya seperti kita nonton sepak bola, kemudian kita menjagokan kesebelasan A, yang lain kesebelasan B, ya. Kemudian mereka mengumpulkan uang, begitu. Nah, sayangnya ini ilegal di Indonesia. Sayangnya praktek sabung ayam yang diperjudikan itu ilegal. Nah, jadi tentunya apa yang dilakukan kepolisian sudah tepat ya, melakukan pencegahan, pelarangan, tapi seperti Pak Fahmi sampaikan tadi, ini kan ada keterlibatan pihak-pihak tertentu ya. Saya melihatnya begini, memang gini Pak, ini mohon maaf nih mungkin kewenangan Pak Fahmi cerita ini, tapi menurut saya begini, mungkin prajurit-prajurit itu juga kreatif Pak, ya kreatif artinya toh pegang senjata, kenapa nggak saya mencari kesejahteraan diri saya sendiri gitu ya di era sulit ini. Dan ini mungkin PR besar juga ya. Tapi saya sekali lagi salut dengan apa yang dilakukan Polri ya dalam hari ini ya. Bisa jadi ini sering diadukan tapi tidak direspon ya. Tapi kemarin ini direspon dan sayangnya kita turut berduka ya banyak korban dari sisi Polri. Saya kira itu. Baik. Direspon. Tadi itu kan saya mungkin ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, tadi di preskon oleh Kapolda Lampung begitu. Yang tersangka ini malah warga sipil, Pak. Malah yang si pelaku penembakannya itu masih bersatu sebagai saksi, si oknum TNI. Bagaimana nih, Pak, melihatnya? Itu tetap kita hormati kewenangan penyidikan itu. Sementara yang ditetapkan tersangka sebagai sipil tentu itu pada fakta-fakta yang disimpulkan oleh penyidik. Namun terkait dengan bagaimana pelaku lain, pelaku lain yang diduga oknum TNI ini ya tentu penyelidikannya berbeda karena secara sistem hukum Indonesia ini kan menerapkan dua sistem peradilan, ada peradilan umum dan ada peradilan militer. Oleh karenanya ya sistem ini kami sebagai pengawas kepolisian sangat memahami. Oleh karenanya terhadap pelaku lain yang itu diduga oknum TNI, inilah kita apresiasi tim gabungan ini yang sudah dibentuk. Artinya tidak dilakukan sendiri oleh pihak POM, oleh pihak TNI. Tentu ini kita apresiasi, sudah dibentuk tim gabungan. Oleh karenanya bagaimana selanjutnya tersangka yang lain terhadap pelaku penembakan ini, kita harapkan dari hasil tim gabungan ini seefektif mungkin bisa menghasilkan dan itu bisa disampaikan, dilakukan secara transparan agar ini kasus cepat memulihkan kepercayaan kepada kedua belah institusi ini. Yang ini tentu bagaimanapun secara praktis bisa mempengaruhi sinergi dan soliditas kedua institusi ini. Baik. Oleh karena itu kita apresiasi apa yang disampaikan oleh pimpinan masing-masing institusi, Kapolri dan Panglima bahwa ini dipastikan tidak mengganggu
Oleh karena itu, ada gangguan atau tidak nanti selanjutnya, kita sangat berharap ditentukan bagaimana tim gabungan ini bekerja secara profesional dan transparan, seefektif mungkin, segera menetapkan tersangka, karena pihak penyidik Polri sudah menetapkan tersangka dari warga sipil, tentu keadilan harus diberikan dalam hal ini. Itu yang kita harapkan. Baik, saya akan kembali ke Ibu Milda. Bu Milda, ini kan tersangka baru ditetapkan 1, bahkan si terduga pelaku penembakan ini kan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan Ibu seperti apa? Nanti boleh dijawab usai jeda. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.